Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Roh Kudus adalah inti dari pelayanan gereja saat ini. Karena kalau kita lihat kalender Allah, maka kita tahu ada zaman Bapa, ada zaman Anak, dan ada zaman Roh Kudus. Dan zaman Roh Kudus itu adalah saat ini. Kenapa saya katakan saat ini? Karena kita tahu Yesus sendiri berkata, "Aku akan naik ke sorga, tapi aku tidak akan meninggalkan kamu seorang diri saja sebagai yatim piatu. Aku akan mengirimkan kepada kamu seorang penolong lain yang akan menyertai kamu sampai selama-lamanya." Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di situ Yesus sedang bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang menyertai kita. Yesus sedang mau menggambarkan bahwa terlebih baik aku pergi. Karena jika aku pergi, maka penolong itu akan menyertai kamu. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus bilang lebih baik? Jawaban saya sederhana. Karena Roh Kudus itu adalah Allah yang senantiasa bisa berada di saat yang bersamaan dimanapun kita berada. Saya ambil contoh sederhana, ketika Yesus ada di Yerusalem pada saat yang bersamaan, dia tidak mungkin bisa ada di Yeriko. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus, Kristus hadir dimanapun kita berada. Pada saat yang bersamaan kita berdoa di Jakarta, Yesus mendengar doa itu. Dan ketika kita bersamaan doa bersama-sama di jam yang sama berada di Amerika, pada saat yang bersamaan Yesus juga menjawab doanya. Makanya Yesus berkata, "Aku naik kepada Bapa. Dan karena itu, apa yang aku kerjakan dapat juga kamu kerjakan, bahkan lebih besar lagi." Berarti Roh Kudus adalah inti dari pelayanan gereja. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengajar kita untuk menjadikan firman sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman sebagai dasar keseharian hidup kita, maka kita akan memiliki jawaban untuk setiap pertanyaan dalam kehidupan kita. Karena 1001 pertanyaan boleh kita tanyakan, dan firman Tuhan selalu akan sanggup menjawabnya. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Roh Kudus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bahas tentang Roh Kudus, ini memang pembahasan yang tidak pernah habis-habisnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, di satu sisi Roh Kudus adalah inti pelayanan gereja. Roh Kudus yang mendatangkan kuasa. Karena kita berkata, kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari perkataan, tetapi terdiri dari kuasa. Tetapi persoalannya, meskipun Roh Kudus adalah sumber kuasa di dalam gereja, tetapi tidak sedikit justru banyak perpecahan gereja kalau kita selidiki sumbernya. Karena pemahaman tentang Roh Kudus, sebagian percaya bahasa roh, sebagian tidak percaya bahasa roh, pecahlah gereja itu. Sebagian percaya nubuat, sebagian lagi tidak percaya nubuat, pecahlah gereja itu. Sebagian berkata Tuhan bicara kepada saya ini, sebagian berkata Tuhan bicara kepada saya ini, dan pecahlah gereja itu. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kesannya pemahaman tentang Roh Kudus yang berbeda ini yang justru seringkali menimbulkan perpecahan. Nah, pertanyaan saya kenapa? Jawabannya sederhana. Karena setan mau pakai kelemahan manusia. Dengar baik, bukan Roh Kudusnya loh. Bukan Roh Kudus yang salah. Bukan Roh Kudus yang salah. Setan mau pakai keterbatasan pemahaman manusia tentang kuasa Roh Kudus untuk mendatangkan perpecahan. Kenapa dia rindu pakai kelemahan manusia dalam pemahaman tentang Roh Kudus untuk mendatangkan perpecahan? Sehingga menimbulkan kesan seolah-olah Roh Kuduslah yang mendatangkan perpecahan. Sehingga akhirnya menimbulkan antipati. Sehingga ada orang-orang yang berkata, sudahlah, peduli amat itu sama bahasa roh. Itu yang menimbulkan perpecahan. Peduli amat sama nubuat-nubuat. Sudahlah, gak perlulah bahasa roh. Sudahlah, gak perlu nubuat-nubuat. Sudahlah, gak perlu karunia-karunia. Itu hanya menimbulkan perpecahan. Kita begini-begini saja. Nah, waktu kita begini-begini saja, disitulah gereja kehilangan kuasa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mau sama-sama lihat
dalam Kisah Rasul pasal 12, Kisah Rasul pasal 12 mulai ayat yang ke-24. Nah, kita lihat terus sampai Kisah Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-12. Kisah Rasul 12 ayat 24 sampai Kisah Rasul 13 ayatnya yang ke-12. Ini yang kita akan bahas bersama. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang juga disebut Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada satu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Tiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, nama Bar Yesus ini, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hei anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau akan menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga ia merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat bacaan ini kita lihat beberapa hal yang luar biasa tentang Roh Kudus. Yang pertama dikatakan pada ayat yang kedua dari Kisah Rasul pasal 13, dikatakan, pada satu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Perhatikan kalimat ini, berkatalah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus adalah Tuhan yang berbicara buat kita. Roh Kudus adalah Tuhan yang berbicara buat kita. Kadang-kadang kita panik, kita bingung. Aduh, apa yang harus saya buat? Aduh, saya bingung langkah apa yang harus saya ambil. Aduh, saya bingung keputusan apa yang saya harus ambil. Dan kadang-kadang kita cenderung mengambil keputusan yang gambling. Kita mengambil keputusan yang tak pasti. Kita mengambil keputusan yang asal-asalan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak kegagalan, banyak kejatuhan, banyak kehancuran karena kita salah mengambil keputusan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, asal saja kita mau seperti Paulus dan Barnabas, mengkhususkan diri, lalu mulai doa, mulai cari wajah Tuhan, mulai puasa, mulai minta Tuhan bicara buat kita. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Roh Kudus mulai berbicara. Berarti sekali lagi saya mau ingatkan, Roh Kudus adalah Tuhan yang berbicara buat kita. Yang kedua, saya pelajari pada ayat yang keempat. Dikatakan selanjutnya apa di situ? Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Jadi yang pertama kita sudah belajar bahwa Roh Kudus adalah Tuhan yang berbicara. Hanya persoalannya kita dengar atau tidak. Ada banyak orang yang berkata, tapi gimana saya dengar Roh Kudus? Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang gini, kita nggak perlu tahu bagaimana Tuhan bicara. Karena kan ada yang banyak penafsiran. Oh ya, kalau Tuhan bicara, dia bicara lewat suara hati, dia bicara lewat suara di telinga, dia bicara lewat suara di dalam jiwa kita, roh kita. Akhirnya kita punya definisi-definisi yang sangat membingungkan. Tapi buat saya sederhana. Kita kadang-kadang nggak tahu bagaimana Tuhan bicara. Kadang-kadang lewat khotbah pendeta kok. Kadang-kadang lewat suara teman kok. Kadang-kadang lewat sebuah lagu yang kita dengar kok. Kadang-kadang lewat sebuah situasi yang terjadi kok. Kita nggak tahu bagaimana Tuhan bicara. Tapi satu hal yang saya tahu, yaitu kalau dia bicara, kita akan tahu bahwa dia bicara. Sekali lagi saya mau ingatkan, kita kadang-kadang nggak tahu bagaimana Tuhan bicara. Kadang-kadang lewat suara hati, kadang-kadang lewat suara audible, kadang-kadang lewat lagu pujian yang kita sedang dengar, kadang-kadang lewat khotbah pendeta, kadang-kadang lewat diskusi sama seseorang, kadang-kadang lewat nasihat seseorang, kadang-kadang lewat sebuah peristiwa. Tuhan bisa bicara lewat apapun. Kita nggak tahu kadang-kadang kalau Tuhan bicara. Tapi satu hal yang kita tahu, kita memang nggak tahu bagaimana Tuhan bicara, tapi kita selalu akan tahu
Kalau dia berbicara buat kita, kita tahu, oh ini Tuhan yang sedang bicara. Jadi ingat ya, yang pertama, Roh Kudus adalah Tuhan yang bicara. Yang kedua, Roh Kudus adalah Tuhan yang memerintah. Karena di ayat yang keempat dikatakan, karena disuruh oleh Roh Kudus. Nah ini penting. Setelah dia bicara, dia memerintah hidup kita. Bukan kita yang perintah Roh Kudus. Roh Kudus sertai saya, Roh Kudus begini, Roh Kudus begini. No. Dia penolong buat kita. Tapi penolong dalam konteks yang lebih tinggi. Nah, setelah dia menjadi penolong buat kita, dia yang memerintah kita. Karena dia penolong kita, dia perintahkan kita untuk berjalan dalam kehendak Allah. Dia menolong kita bukan untuk mengerjakan apa yang saya mau, tapi dia menolong kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Ini salah mengertinya banyak orang. Ada banyak orang pikir, oh ya Roh Kudus penolong, berarti saya bisa perintah-perintah Roh Kudus. No. Roh Kudus penolong bukan berarti dia pembantu kita. Roh Kudus penolong buat kita artinya dia menolong kita untuk masuk dalam rencana Allah yang sempurna. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari pada ayat yang ke-9. Dikatakan apa? Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan kalimat ini, penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hei anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, kau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Berarti yang ketiga saya pelajari, Roh Kudus ada Tuhan yang memberi keberanian. Kalau kita katakan bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, berarti kita juga ada keberanian untuk menatap kehidupan ini dan merebut janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Ingat, Roh Kudus adalah Tuhan yang berbicara. Roh Kudus adalah Tuhan yang memerintah. Roh Kudus adalah Tuhan yang memberi keberanian buat kita. Dan yang terakhir, di ayat yang ke-12 dikatakan, melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Berarti Roh Kudus adalah Tuhan yang membuka hati. Roh Kudus adalah Tuhan yang membuka hati. Sudah tidak pernah bisa membuat suamimu bertobat. Sudah tidak bisa pernah membuat istrimu bertobat. Engkau tidak pernah bisa buat siapapun bertobat. Sehebat apapun khotbahmu, sehebat apapun konselingmu, sehebat apapun ajakan-ajakanmu, engkau tidak pernah bisa membuat orang bertobat. Kita cuma bisa menabur. Tetapi yang membuka hati adalah Roh Kudus. Pastikan diri saudara taat pada Tuhan. Pastikan diri saudara dengar suara Tuhan. Pastikan diri saudara mendapat keberanian lewat kuasa Roh Kudus. Dan kemudian membiarkan Roh Kudus senantiasa membuka hati kita untuk kita taat dengar-dengaran. Tapi sekaligus membuka hati orang yang kita layani, kita kabarkan Injil. Sehingga lewat hidup kita lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara-saudara ingin didoakan lebih jauh, saudara-saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga secara khusus saya mau berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara yang sedang sakit, saudara-saudara yang berbeban berat, saudara-saudara yang mungkin rindu sekali dipenuhi Roh Kudus, saudara-saudara yang berkata bahwa ya saya Kristen bertahun-tahun, saya dengar tentang Roh Kudus, tapi saya nggak tahu apakah sungguh-sungguh Roh Kudus ada di dalam hidup saya. Saya minta Roh Kudus aktif, Roh Kudus bertindak, Roh Kudus betul-betul menolong saya untuk berjalan seturut kehendak Allah. Saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah mereka yang rindu dipenuhi Roh Kudus sehingga mendengar suara Tuhan, senantiasa taat pada Tuhan, senantiasa memiliki keberanian dan memiliki hati yang terbuka untuk Injil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan penuhkan kami dengan Roh Kudus sehingga kami berjalan senantiasa dengan kuasa Roh Kudus, taat dengar-dengaran dan senantiasa setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Dialah Allah yang menyediakan segala yang terbaik buat kita. Inilah saat buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Dia adalah pembela kita, gunung batu keselamatan kita, kota benteng kita yang tidak akan goyah. Haleluya. Sampai berjumpa pada program berikut. Doa saya menyertai saudara dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.